Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Jenny Maria Carolina, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Immanuel. Pada pagi ini, saya diminta untuk memberikan materi pada acara talk show Rumah Sakit Immanuel yang bekerja sama dengan Radio Heartline. Yang istimewa dari hari ini, tanggal 10 Oktober adalah bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tahun ini punya tema Sehat Jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 menuju SDM unggul Indonesia maju. Topik yang akan saya berikan dalam materi pagi ini saya rasa cukup berkaitan dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yaitu tentang tidur dan insomnia. Pada dasarnya saya memilih materi ini untuk saya sampaikan karena selama sekian lama saya praktek, lebih dari 1 dekade saya praktek, banyak sekali pasien dan klien yang mengeluhkan tentang tidur atau masalah tidur. Materi ini akan saya berikan untuk masyarakat umum atau awam, sehingga istilah medis dan hal-hal yang spesifik tentang pengobatan tidak akan banyak saya sampaikan di sini. Sumber dari materi yang saya sampaikan saya ambil dari jurnal-jurnal penelitian, beberapa textbook dan seminar-seminar tentang tidur dan gangguan tidur. Setelah pemberian materi nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk ke saya. Baik, untuk tidak berlama-lama, segera akan saya mulai untuk materi pagi ini dengan judul tidur dan gangguan tidur. Kita semua tahu bahwa tidur adalah bagian dari rutinitas harian kita. Seberapa sih pentingnya tidur bagi kita? Coba bayangkan keseharian kita tanpa tidur. Bisa? Sulit atau mungkin nggak bisa? Kenapa? Karena tidur memang sangat penting untuk kita. Apa yang kita rasakan kalau kita cukup tidur? Kita akan merasa badan kita sehat, suasana hati kita merasa enak atau nyaman. Kita bisa berpikir dengan konsentrasi atau lebih jernih, dan cukup tidur juga akan meningkatkan sistem imun kita. Sebaliknya, apa yang akan terjadi kalau kita kurang tidur? Badan kita mungkin akan merasa jadi lebih lelah. Lalu suasana hati kita juga rasanya kurang enak. Berpikir pun mungkin kita merasa agak kurang konsentrasi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidur memang penting bagi kita. Sebenarnya tidur merupakan kondisi yang alami. Tidur adalah kondisi istirahat secara mental dan fisik yang berkala. Apa saja tandanya kalau kita tidur? Tidur ditandai dengan menurunnya kesadaran, juga menurunnya aktivitas motorik atau gerak tubuh. Tidur juga menurunnya respon terhadap stimulus. Saat kita tidur, kita punya posisi tubuh yang khas, yang berbeda dengan posisi tubuh saat kita bangun atau sadar. Juga saat kita tidur, kita akan mudah dibangunkan untuk membedakan dengan gangguan kesadaran. Karena pentingnya tidur, maka dia termasuk dalam 3 pilar dasar kesehatan yang mencakup tidur, makanan, dan olahraga. Lama tidur untuk masing-masing usia akan berbeda-beda. Bayi yang baru lahir, lama tidurnya sekitar 14-17 jam. Anak usia 1 tahun, lama tidurnya sekitar 11-14 jam. Anak usia sekolah dan remaja, lama tidurnya sekitar 8-11 jam. Dewasa muda akan membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam, dan ini akan menetap sampai lansia. Di sini kita bisa melihat bahwa semakin bertambahnya usia, maka durasi tidur akan semakin berkurang. Nah, biasanya gangguan tidur atau keluhan tentang tidur akan mulai muncul saat usia dewasa. Tetapi walaupun lamanya tidur ini berbeda-beda untuk masing-masing usia, tetapi tidak akan dipakai untuk menentukan gangguan karena adanya variasi individu. Maksudnya bagaimana?
Misalnya untuk dewasa muda, tadi sudah saya sampaikan bahwa dewasa muda membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam. Tetapi ini akan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Taruhlah antara dua orang dengan usia yang kurang lebih sama. Tetapi bisa saja yang satu memerlukan waktu tidur yang dirasa cukup, mungkin 9 jam, sedang yang satu lagi mungkin tidak perlu sebanyak itu. Mungkin dia merasa sudah cukup tidur dengan lama tidur sekitar 5 jam. Ini yang dimaksud dengan variasi individu untuk lamanya tidur. Baik, akan saya lanjutkan tentang gangguan tidur. Kita sekalian mungkin sudah sering mendengar istilah insomnia. Secara garis besar, insomnia memang diartikan sebagai gangguan tidur. Tetapi sebenarnya secara lengkap, definisi insomnia atau gangguan tidur adalah kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur yang secara klinis akan menimbulkan distres yang bermakna. Buku PPDGJ 3 mendefinisikan insomnia sebagai suatu kondisi tidur yang tidak memuaskan secara kuantitas atau kualitas yang berlangsung untuk satu kurun waktu tertentu. Bagi kami para dokter atau klinisi, dengan definisi seperti itu, ada poin-poin yang harus terpenuhi dalam kita mendiagnosis suatu keluhan tidur apakah sudah bisa disebut gangguan tidur atau tidak. Poin-poin tersebut antara lain, poin pertama, adanya keluhan adanya kesulitan masuk tidur atau mempertahankan tidur atau kualitas tidur yang buruk. Kemudian keluhan tersebut sudah terjadi minimal 3 kali dalam seminggu selama minimal 1 bulan. Poin yang ketiga, adanya pemikiran dengan tidak bisa tidur tersebut dan si individu peduli secara berlebihan terhadap akibatnya pada malam hari dan sepanjang hari. Poin yang keempat, ada ketidakpuasan terhadap kuantitas dan kualitas tidur yang menyebabkan distres dan mempengaruhi fungsi sosial dan pekerjaan. Contohnya dari ketidakpuasan ini antara lain timbulnya rasa lelah, mungkin motivasi menurun dan timbul rasa mudah lelah. Mungkin ada gangguan konsentrasi, gangguan perhatian, atau gangguan memori. Mungkin juga bisa timbul kendala dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi akademik. Secara emosi, mungkin si individu akan merasa mudah marah, sensitif, kemudian bisa saja terasa lebih mudah melakukan kesalahan. Juga ada rasa ngantuk di siang hari. Insomnia ini ternyata dialami oleh begitu banyak di seluruh dunia. Adapun prevalensinya sekitar 30-35%. Ini jumlah yang sangat besar. Jumlah ini akan didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan gangguan mental seperti gangguan perasaan, gangguan kecemasan, stres, dan gangguan psikotik. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan seorang terganggu tidurnya? Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tidur itu sendiri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidur ini, kita akan sedikit banyak tahu apa yang menyebabkan seseorang terganggu tidurnya. Faktor yang pertama adalah faktor homeostasis, yang termasuk di sini adalah akumulasi kelelahan dan ngantuk sepanjang hari. Faktor yang kedua, irama sirkadian. Irama sirkadian adalah siklus tidur bangun selama 24 jam, dan ini dipengaruhi oleh zat yang disebut melatonin dan adenosin. Faktor yang ketiga adalah faktor fisik, di mana faktor ini mempengaruhi tidur sebesar 15-25%. Yang termasuk dalam faktor fisik adalah adanya penyakit fisik atau keluhan fisik tertentu, misalnya nyeri atau asma atau mungkin penyakit kanker dan sebagainya. Faktor yang keempat, faktor mental. Nah, faktor mental ini mempengaruhi sebesar 30-40% untuk tidur. Maka bisa kita lihat bahwa ternyata faktor mental, psikologis sangat berperan. Yang termasuk dalam faktor ini adalah misalnya ada keluhan stres atau gangguan jiwa tertentu.
10-20%. Yang termasuk di sini, misalnya pencahayaan di kamar, suhu di kamar, juga misalnya kenyamanan tempat tidur. Faktor yang keenam adalah faktor obat-obatan yang dikonsumsi. Ini mencakup sekitar 5-15%. Misalnya mengkonsumsi obat kanker atau obat anti kejang atau obat-obatan lain. Ternyata ini juga didapatkan bisa mempengaruhi tidur. Nah, dari sini kita bisa sedikit banyak tahu hal-hal yang menjadi penyebab susah tidur. Misalnya tadi yang saya sampaikan tentang faktor mental. Ternyata adanya stres bisa menyebabkan gangguan tidur. Pemikiran tentang masalah tertentu atau hal yang membebani pikiran dan perasaan ternyata sangat bisa mempengaruhi tidur. Atau misalnya penyakit fisik yang mungkin menimbulkan rasa nyeri di tubuh. Ini ternyata juga didapatkan bisa mempengaruhi tidur. Nah, kita sekarang sedang berada di masa pandemi. Tetapi apakah masa pandemi terjadi begitu? Karena ternyata pandemi berhubungan dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Apa yang membuat tingkat kecemasan jadi tinggi? Ternyata ada rasa khawatir tertular virus, ada pemikiran tentang keuangan, ada kecemasan tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang keamanan. Ternyata pemikiran-pemikiran ini menimbulkan stres. Dan dengan stres ini ternyata tingkat cemasnya meninggi. Dan ini menimbulkan gangguan tidur. Pandemi juga berhubungan dengan kurang mampunya beradaptasi dengan masa sekarang. Artinya, si individu merasa hidup normalnya terganggu. Lalu, pandemi juga ternyata berhubungan dengan screen time yang bertambah. Waktu kita berada di depan alat elektronik seperti HP, TV, laptop, dan sebagainya ternyata bertambah di masa pandemi ini. Paparan blue light dari alat-alat elektronik tersebut ternyata diketahui dapat menekan zat melatonin. Jadi sudah saya sampaikan bahwa zat melatonin berhubungan dengan tidur. Lalu di beberapa daerah kita ketahui terjadi lockdown atau kalau di Indonesia mungkin berupa PSBB. Nah, situasi lockdown atau PSBB ini terkait dengan perubahan jam biologis. Individu mungkin akan mengalami kurang aktivitas di luar rumah, kurang aktivitas fisik, di mana si individu mungkin akan banyak duduk, kurang bergerak, atau kurang olahraga. Ini ternyata juga bisa menimbulkan gangguan tidur. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pandemi ini sangat berhubungan dengan gangguan tidur. Jadi tidak akan mengherankan bila di masa ini kasus-kasus gangguan tidur ternyata banyak bermunculan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam penata laksanaan gangguan tidur. Tujuan utama dari penata laksanaan gangguan tidur adalah menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang mendasari. Misalnya seperti tadi saya sampaikan, penyebab gangguan tidurnya misalnya adalah karena adanya stres atau masalah yang sedang dihadapi. Maka tentunya kita harus atasi dulu masalah yang mendasari atau stres yang dihadapi. Bila itu sudah diatasi, kemungkinan besar tidurnya akan membaik. Atau misalnya gangguan tidurnya timbul karena penyakit fisik, penyakit badan, rasa nyeri dan sebagainya. Akan lebih baik bila penyakit fisiknya, rasa nyerinya kita atasi. Nantinya akan memperbaiki kualitas dan kuantitas tidurnya. Tujuan yang berikutnya adalah mencegah berkembangnya insomnia yang sementara menjadi insomnia yang berlanjut. Jadi jangan sampai insomnia yang mungkin cuma sekali, dua kali, sehari, 2 hari berlanjut menjadi insomnia yang berkepanjangan. Tujuan yang berikut adalah memperbaiki kualitas tidur dan pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup penderita. Secara garis besar, penata laksanaan insomnia dibagi menjadi 3, yaitu terapi non-farmakologi atau tidak memakai obat, terapi farmakologi atau dengan obat-obatan,
dan kombinasi terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi yang tidak menggunakan obat, fokusnya adalah pada modifikasi perilaku. Hal-hal yang bisa dimasukkan dalam modifikasi perilaku ini antara lain misalnya higiene tidur. Higiene tidur ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita pakai untuk membantu tidur kita ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu tidur kita. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Modifikasi perilaku yang lain misalnya teknik relaksasi. Untuk bisa tidur sebenarnya syaratnya mudah. Kita harus rileks, pikiran dan tubuh kita harus rileks. Nah, bagi mereka yang mudah tegang, mudah cemas, tubuhnya biasanya akan terasa tegang, pikirannya juga mungkin penuh dan terasa tegang. Nah, dengan teknik relaksasi ini kita diajari untuk mengenali apa yang menyebabkan kita cemas atau tegang dan mengendalikan pemicu atau penyebab kecemasan itu, sehingga nanti kita akan bisa merasa santai atau rileks dan pada akhirnya bisa tidur. Teknik yang lain dalam modifikasi perilaku adalah meditasi. Ini mungkin terkait dengan sebelumnya tadi teknik relaksasi. Lalu modifikasi perilaku yang lain disebut terapi kognitif perilaku. Intinya di sini adalah memperbaiki pola pikir yang keliru tentang tidur dan mengurangi kekhawatiran berlebih tentang tidur. Banyak kasus gangguan tidur yang saya dapatkan itu terkait dengan pola pikir yang keliru tentang tidur. Misalnya ada kasus seorang pasien yang membandingkan lama tidurnya dengan lama tidur orang lain. Dia di malam hari cuma tidur sekitar 5 jam, sedangkan orang lain yang dia tahu bisa tidur selama 7-8 jam. Sebenarnya dengan tidur 5 jam dia tidak merasa ada kendala, dia tetap bisa aktivitas seperti biasa, tidak merasa lelah, dia merasa cukup sehat-sehat saja. Tetapi karena dia lihat orang-orang sekelilingnya ternyata tidur 7 jam, 8 jam, dia mulai merasa ada yang salah dengan pola tidurnya. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu mulai mencemaskan dia, sehingga pada akhirnya ternyata ini mengganggu tidurnya. Nah, ini satu contoh kasus saja bahwa ada pola-pola pikir yang keliru tentang tidur. Nah, ini nanti akan kita perbaiki sehingga harapannya akan membantu tidurnya. Yang termasuk lagi dalam modifikasi perilaku adalah olahraga. Beberapa pasien saya melakukan olahraga beberapa jam sebelum tidur, olahraga ringan saja, dan mengatakan bahwa itu cukup membantu mereka tidur. Ada juga yang melakukan akupunktur atau tusuk jarum untuk membantu tidur. Ini beberapa hal yang termasuk dalam modifikasi perilaku. Akan saya jelaskan sedikit lebih lanjut tentang higiene tidur tadi ya. Jadi higiene tidur ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk membantu tidur dan kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tahu yang ternyata bisa mengganggu tidur kita. Antara lain di sini adalah bagaimana kita buat kamar tidur kita senyaman mungkin untuk kita tidur. Misalnya tempat tidurnya bagaimana, spraynya bagaimana, pencahayaan yang kita suka seperti apa, apakah memang harus terang, apakah perlu yang temaram, lalu suhunya bagaimana. Kadang-kadang mungkin nggak bisa tidur karena terlalu panas atau terlalu dingin. Juga mungkin sebaiknya kamar tidur jangan sampai berisik. Ya, kita perlu ketenangan untuk tidur. Hindari minum alkohol di sore dan malam hari karena ini akan mengganggu tidur. Juga sebaiknya hindari nikotin dan produk-produk kafein. Lalu sebaiknya sekitar 2-3 jam sebelum tidur kurangi intake cairan, kurangi minum, sehingga nanti kita tidak akan berkali-kali ke kamar mandi untuk buang air. Ini cukup sering terjadi pada pasien saya, terutama pada mereka yang usianya sudah cukup lanjut atau lansia. Mereka cerita bahwa di malam hari mereka bisa terbangun 2-3 kali cuma untuk buang air kecil. Nah, biasanya mereka saya nasihati untuk minum yang lebih banyak saja pagi, siang, atau sore, tetapi menjelang tidur malam sudah mulai kurangin minum. Lalu ada baiknya gel
itu jauh dari penglihatan kita, atau kalau perlu kita taruh di luar kamar. Kenapa? Banyak sekali kasus yang dengan adanya janda di dalam kamar ternyata malah membuat tambah gelisah. Kenapa? Mereka yang mengalami susah tidur itu biasanya sangat sadar tentang waktu. Mereka mungkin merasa waktu sudah berlalu cukup lama dan saya belum tidur juga. Lalu mereka melihat jam, wah sudah jam segini, saya belum tidur juga. Mereka tambah cemas, tambah gelisah, tambah tidak bisa tidur. Semakin melihat jam, semakin tidak bisa tidur. Sehingga mungkin ada baiknya singkirkan jam di luar kamar. Lalu sebelum tidur sebaiknya makan yang cukup saja. Jangan pergi tidur dengan perut kelaparan atau perut kekenyangan. Juga penting untuk kita tidak memaksakan tidur. Ya. Saya sering sampaikan pada pasien saya bahwa tidur itu bukan seperti kewajiban. Tidur bukan seperti ujian yang harus kita lakukan dan selesaikan dengan sebaik mungkin. Tidur itu sesuatu yang natural, sesuatu yang santai. Kalau kita menganggap ini sebagai suatu kewajiban, kita harus tidur jam segini selama ini. Itu sebenarnya akan membuat kita tegar dan pada akhirnya bisa mengganggu tidur kita. Seandainya kita mau tidur tapi ternyata 10-15 menit rasanya kok ngantuknya hilang atau ternyata tidurnya belum datang. Keluar kamar saja, lakukan aktivitas ringan, misalnya baca buku yang ringan, nonton TV yang ringan, sampai mungkin kita merasa rileks dan timbul ngantuk, kembali ke kamar untuk tidur. Bila ternyata masih belum bisa tidur juga, ulangi pola seperti ini. Jadi lebih baik untuk masuk ke kamar tidur itu memang apabila kita ingin tidur. Satu lagi yang penting, jangan membawa masalah kita sebelum tidur. Banyak sekali kasus gangguan tidur sebenarnya adalah karena adanya pemikiran yang tidak bisa kita lepaskan tentang stres tertentu atau tentang masalah tertentu. Saya sering saran pada pasien saya dengan keluhan seperti ini untuk menyingkirkan dulu masalah mereka, melepaskan dulu masalah mereka, dan malam ini tidur saja dulu. Besok kita masih bisa memikirkan masalah tersebut. Pikiran tentang masalah itu datang kembali. Namanya disebut, istilahnya disebut pikiran otomatis. Tetapi dia datang lagi, maka kita lepaskan lagi. Toh itu pikiran kita sendiri. Tentunya kita yang bisa mengendalikan apa yang mau kita simpan di sini, apa yang mau kita lepaskan. Bila pikiran tentang hal tertentu membuat kita resah, cemas, maka sebaiknya kita sisihkan dulu pikiran tersebut supaya kita bisa tidur dengan lebih rileks. Sedikit saya sampaikan tentang konsumsi alkohol untuk tidur, karena beberapa pasien saya menyampaikan bahwa saat mereka susah tidur, kadang-kadang mereka minum alkohol dan mereka bisa tidur. Sebaiknya alkohol dihindari untuk membantu tidur, karena sebenarnya dia akan mengganggu siklus tidur, akan membuat kita sulit bangun lebih pagi, juga bangunnya tidak segar. Dan penggunaan alkohol jangka panjang malah akan menyebabkan gangguan tidur setelah penghentian. Belum lagi risiko kecanduan alkohol. Jadi sebaiknya alkohol untuk menolong tidur itu kita hindari. Untuk penata laksanaan secara penggunaan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gangguan tidur dikenal dengan nama hipnotik sedatif. Obat-obatan tersebut akan mengatasi insomnia melalui efek menenangkan atau sedatif dan dengan menginduksi tidur atau efek hipnotik. Nah, yang perlu kita ketahui bila kita menggunakan obat-obat untuk membantu tidur, mulai dengan dosis yang rendah dan sebisa mungkin tetap gunakan dosis efektif yang terendah. Harus kita hindari pemakaian terus-menerus dan kita gunakan seperlunya saja untuk menghindari risiko ketergantungan bahkan kecanduan. Hindari pemakaian lebih dari 2 minggu jika mungkin. Lalu obat-obatan seperti ini tidak boleh digunakan bersama alkohol. Dan secara umum, wanita hamil atau mereka yang
punya gangguan pernapasan saat tidur tidak boleh mengkonsumsi obat tidur. Untuk lansia, penggunaan obat tidur harus dengan dosis yang lebih kecil. Baik, demikian materi yang saya sampaikan tentang tidur dan insomnia. Setelah ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan ke saya sebelumnya dan saya akan coba jawab. Tapi mungkin pertanyaannya akan saya batasi. Oke, saya mulai. Pertanyaan pertama dari Nyonya M, usia 39 tahun. Dok, apabila kita ada sakit tertentu, apakah bisa menimbulkan susah tidur? Baik Ibu M, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan di materi bahwa sakit tertentu memang bisa menimbulkan susah tidur ya. Ini terkait dengan faktor fisik yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tidur. Bila ada sakit tertentu, apalagi mungkin sakit yang menimbulkan nyeri di badan atau sakit yang kronis jangka panjang, ini sangat mungkin mengganggu tidur. Penanganannya di sini yang lebih baik, yang lebih tuntas adalah dengan membereskan atau mengatasi penyakit fisik yang mendasari. Tetapi tidak cuma penyakit yang kronis atau yang gawat yang bisa menimbulkan keluhan susah tidur. Penyakit yang umum pun, misalnya sakit MAH, itu juga bisa menimbulkan susah tidur ya. Jadi kita benar-benar telaah apakah memang sakit badan atau sakit fisik tertentu yang menyebabkan kita susah tidur. Pertanyaan yang berikutnya dari Nona A, usia 28 tahun. Dok, mama saya sering susah tidur, apakah perlu minum obat tidur? Baik, terima kasih. Saya tidak tahu di sini usia mamanya berapa tahun ya, dan saya juga tidak tahu yang menyebabkan mamanya susah tidur apa. Kembali lagi, untuk keluhan susah tidur kita perlu telaah dulu yang menyebabkan susah tidurnya itu apa. Apakah ada suatu penyakit fisik tertentu, apakah ada stres atau masalah yang sedang dihadapi. Karena dengan mengetahui penyebab-penyebab ini, kita akan lebih bisa mengatasi keluhannya dari dasarnya. Dengan mengetahui penyebabnya ini juga nanti akan terkait dengan penanganannya bagaimana. Pertanyaan yang ketiga dari Tuan D, usia 45 tahun. Dok, sebelumnya saya pernah mengalami susah tidur beberapa hari. Lalu saya beli obat sendiri di apotek untuk bantu tidur. Apakah obat-obat seperti itu aman dikonsumsi? Baik, terima kasih Bapak. Ini juga cukup sering terjadi pada pasien saya. Mereka kadang cerita bahwa sebelum datang ke dokter mereka pergi ke apotek sendiri untuk membeli obat tidur. Sebenarnya obat tidur itu obat yang tidak sembarangan bisa dibeli tanpa resep dokter ya. Memang seharusnya dengan resep dokter. Jadi saya tidak bisa memastikan obat apakah yang dibeli oleh Bapak ini. Memang selain obat tidur ada beberapa jenis obat yang punya efek buat ngantuk. Misalnya seperti obat alergi seperti CTM, ini cukup ngantuk dan kadang-kadang dikonsumsi oleh mereka yang susah tidur. Lalu obat lain misalnya antimo, obat seperti antimo atau anti mabuk itu juga punya efek ngantuk. Atau obat seperti obat batuk dan pilek ini juga punya efek ngantuk. Kadang-kadang obat seperti itu mungkin diminum untuk membantu tidur. Seandainya dikonsumsi cuma sekali seperti itu mungkin tidak masalah ya. Tetapi tentu tidak baik apabila obat-obat seperti itu dikonsumsi berkali-kali untuk membantu tidur ya. Jadi sebaiknya bila susah tidur berlarut-larut segera konsultasikan dengan profesional saja. Pertanyaan berikutnya dari saudara H, usia 30 tahun.
Dok, papa saya usia 65 tahun rutin minum obat tidur. Katanya kalau tidak minum obat itu, dia tidak akan bisa tidur. Bagaimana ini, Dok? Oke, ini juga salah satu kasus yang cukup sering saya hadapi di praktek. Adanya kebiasaan minum obat tidur untuk tidur, tidak cuma pada lansia, tapi juga pada dewasa muda. Saya biasanya akan tanya pada pasien ini atau pada keluarganya apa yang diinginkan. Apakah memang ingin meneruskan minum obat tidur karena takut sekali tidak bisa tidur tanpa obat itu, ataukah ingin mencoba untuk berhenti. Tergantung dari tujuannya apa, maka saya akan sesuaikan penanganan saya. Apabila memang si individu tidak terlalu ingin melepas obat, maka biasanya saya akan sampaikan baik, silakan diteruskan, tetapi tolong tidak menambah dosis, tidak menambah frekuensi minum obat. Seandainya bisa menjaga dosis dan frekuensinya cuma seperti yang sekarang sudah diminum, maka masih tidak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya si pasien mengatakan ingin mencoba berhenti, maka saya akan bantu walaupun ada prosesnya ya. Biasanya dosis obat akan kita coba turunkan perlahan-lahan dulu supaya tidak terlalu berefek terhadap tidurnya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, saya menjawab 5 pertanyaan saja. Dari Nyonya S, 48 tahun. Dok, anak saya yang masih SMP kalau tidur lewat tengah malam. Saya lihat dia sering sekali main game di HP termasuk sebelum tidur malam. Tapi kalau saya larang dan suruh tidur, dia sering marah. Bagaimana mengatasinya, Dok? Saya ini tidurnya bisa agak awal. Baik, ini juga sangat mungkin terjadi ya, karena saya lihat ini terkait dengan kebiasaan main gadget, kebiasaan main game. Kasusnya ini sudah cukup banyak terjadi. Candu game ya, saya kurang tahu sebenarnya ini kasusnya apakah sudah beneran candu game atau baru kebiasaan saja dia main gadget sebelum tidur malam. Yang paling baik adalah kita mencegah sebelum terjadi seperti ini. Misalnya kita buat kompromi dengan anak-anak kita di jam berapa mereka boleh main gadget dan berapa lama mereka boleh main gadget setiap harinya. Dengan kompromi seperti itu, kita harapkan mereka bisa mematuhi dan tidak akan menimbulkan kebiasaan yang jelek. Kalau untuk kasus ini, saya rasa kita bisa tetap nasihati untuk menukar waktu bermain gadgetnya, bukan sebelum tidur malam, karena di sini memang kita dapati kebiasaan mainnya sebelum tidur malam itu yang tampaknya memundurkan waktu tidurnya. Usia SMP ya, usia remaja kan harusnya tidurnya masih sekitar 8-10 jam. Kalau tidur lewat tengah malam, lalu harus bangun sekitar jam 6 kalau kita sekolah biasa ya, waktu tidurnya kurang. Nah, ini nanti akan mengganggu kesehatan secara psikologis dan fisik. Dengan masukan seperti ini, mungkin kita bisa mengajak anak untuk kompromi menukar kebiasaan main gadgetnya di jam berapa dan berapa lama. Juga jangan lupa bahwa apabila ini sudah kebiasaan yang memang merugikan sampai menjurus ke kecanduan, itu akan mempengaruhi di pola pikir dan emosi dari anak-anak kita. Baik, saya rasa itu yang sedikit bisa saya sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Materi sudah saya sampaikan, pertanyaan juga sudah saya jawab. Akhiri talk show ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan apabila masih ada pertanyaan atau misalnya ada kasus yang mau diminta ditangani, silakan datang ke Rumah Sakit Immanuel menemui saya di jadwal praktek saya. Terima kasih dan salam sehat.